Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan fitur engineering ya. Kita masih temanya adalah fitur engineering. Kali ini kita akan berusaha untuk menangani dataset yang tidak seimbang atau jumlah dataset yang tidak seimbang. Sebagai contoh, misalkan kita punya dataset ya. Misalkan kita punya dua jenis kelas gitu ya, ada kelas kucing dan ada kelas anjing. Misalkan yang kucing ini jumlah datanya misalkan ada 1000, sedangkan yang anjing ini ada 100. Nah, itu disebut dengan dataset yang tidak seimbang atau imbalance dataset, dan kita di kesempatan kali ini coba untuk kita tangani gitu ya, kita tangani dan kita selesaikan. Oke, kita langsung saja. Pertama kita kita buat file dari Jupyter Notebooknya ya. Kita kasih nama imbalance dataset .ibinb. Oke, kita pilih ini kernelnya, jangan lupa dipilih ya. Pilih yang Python 3.10. Oke. Sekarang sebelum itu ada setidaknya ada 3 metode ya untuk penanganan imbalance dataset ya. Yang pertama adalah upsampling, yang kedua adalah downsampling, yang ketiga adalah smooth ya. Yang kita bahas pada video kali ini cuma dua aja, yang upsampling dan downsampling. Kalau yang upsampling itu kita berusaha untuk menaikkan jumlah data dari kelas yang sedikit gitu ya. Misalkan tadi si kucing itu ada 1000, si anjing ada 100. Nah, kita yang di upsampling kita coba untuk menaikkan jumlah data si anjing yang 100 tadi, kita naikkan ke 1000 gitu ya, supaya sama dengan kelas yang kucing. Kalau downsampling itu sebaliknya, kita turunkan jumlah data si kucing berarti yang 1000, kita turunkan jadi 100 supaya kayak supaya sama kayak yang kelas anjing tadi. Nah, kalau smooth itu kita bahas di lain kesempatan. Oke. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita import library. Oke, import library yang dibutuhkan. Kita pakai NumPy ya, import NumPy SNP, import pandas, SPD ya. Kemudian kita buat yang namanya random seed ya. Ini untuk supaya bisa menjaga tingkat kestabilan. Oke, nanti kita bahas nanti. Ditulis dulu aja random ya. .seed. Oke. Kemudian, di sini saya akan coba untuk buat data sendiri ya. Saya buat data sendiri. Di sini saya buat dua kelas lah, ya. Dua classes. Ada kelas 0 dan kelas 1 gitu ya. Di sini saya pakai jumlah datanya adalah 1000. Kemudian saya buat dulu rasionya. Kelas 0 ya, misalnya di situ kelas 0. Rasionya saya buat misalkan 0,9 gitu ya. Nah, di sini saya buat jumlahnya. Jumlah dari kelas 0 adalah ya, pakai integer. Jumlah samples atau yang ini ya. Jumlah sampel 1000 dikali dengan rasionya. Tadi saya udah buat rasionya adalah 0,9 gitu ya. Kelas 0 rasio. Oke. Kalau yang kelas 0-nya kita buat jumlah total sampel yaitu 1000 dikurangi jumlah dari kelas 0. Kelas 0. Oke. Ini dikali ya biar jelas, tak pisahin gini aja. Oke. Berhasil. Kita coba cek dulu jumlah dari kelas 0 dan kelas 1 ya.
and kelas 1. Oke. Jadi kelas 0 di sini ada jumlahnya 900, kelas 1 jumlah 100. Nah, ini yang disebut dengan imbalance dataset. Ini sangat tidak diinginkan ya oleh sebuah model machine learning, karena nanti si model machine learning bisa bias ya dalam belajarnya gitu ya. Jadi ini harus ditangani. Oke, sekarang saya coba untuk membuat yang kelas 0 dan kelas 1 ini sebagai sebuah data frame gitu ya. Oke, data frame kelas 0 and kelas 0. Oke, ini mungkin diikuti saja ya, karena ini adalah atau sebagian besar kita pakai dasar-dasar dari Python ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat dulu saja dan bisa cari referensi yang lain ya untuk tutorial Python secara lengkap. Di sini saya pakai fitur 1, saya pakai numpy.random ya, .normal. Jadi kita pakai random ya, kita buat angkanya random, lokasinya adalah 0, scale-nya 1. Oke. Kemudian size-nya itu saya pakai n kelas dari 0. Oke. Koma. Nah, karena kita pakai yang sama, kita tinggal kopas saja. Kopasnya bisa pakai Shift plus Alt ya. Shift plus Alt, kemudian ditambah tanda panah ke bawah ya, supaya lebih cepat ya dalam kopasnya. Sama np random normal. Kemudian di sini oke. Sama-sama kelas 0 ya. Oke. Cuman di sini fitur 2. Kemudian targetnya kita pakai yang 0 dikali jumlah n kelas 0 ya, karena ini buat yang kelas 0 gitu ya. Oke, yang kelas 1 sama, jadi kita tinggal kupas saja di sini, diganti kelas 1 ya, kelas 1 data frame fitur 1 np random normal. Nah, di sini diganti location-nya 2, di sini juga 2, scale-nya 1, size-nya n kelas 1. Oke, fitur 2, targetnya 1 dan n kelasnya 1. Oke, kemudian kita gabungkan ya, concat di data frame. Caranya di concatenation ini ya. Oke, kelas 0 dan kelas 1. Oke, di sini saya pakai reset index ya, reset index, kita drop. Oke, kita cek di f.head. Oke, jadi seperti ini kira-kira ya, ada fitur 1, fitur 2, dan targetnya kosong. Kalau kita pakai di f.tail, oke, jadi ada 2 kelas dan ada 2 fitur ya, ada fitur 1, fitur 2 ya. Kemudian kita buat si targetnya itu kita ambil di sini tadi ya, kelas 0 dan kelas 1-nya. Oke, kita coba ini buat apa? Buat memastikan ya, kita cek jumlah targetnya berapa, jumlah fitur dari target atau jumlah kelasnya gitu ya, berapa, pakai value counts. Oke, betul ya. Jadi yang kelas 0 itu yang kelas 0 adalah ada 900, yang kelas 1 ada 100. Oke. Yang pertama kita pakai upsampling. Kita pakai upsampling. Nah, di sini saya tentukan dulu ya, di f yang minority, saya buat variabel baru, di f minority sama dengan di f dari si targetnya ya, di f dari variabel targetnya yang 1. Oke,
Kemudian saya mau buat lagi df target 1. Oke. Saya buat df yang majority ini supaya lebih gampang ya. Majority. Ini df target, tapi ini yang kelas 0. Kelas 0. Oke. Nah, di sini kita untuk upsamplingnya kita pakai dari sklearn-nya, sklearn from sklearn.utils import resample. Nah, ini sudah disediakan ya oleh si sklearn-nya. Nah, kita buat variabel baru df minority dot upsample gitu ya, supaya lebih jelas ya upsample. Berarti ini adalah variabel baru yang sudah di upsample. Nah, sampai dengan resample dari yang minority. Oke. Kemudian kita replace sama dengan true ini untuk supaya bisa permanen gitu ya. Jadi kita tambahkan datanya itu supaya bisa permanen gitu, tidak saling berubah. True. Kemudian kita ambilkan dari samplesnya si df.majority ya. Oke, kemudian kita pakai random state-nya, random state 42 biasanya. Ini apa defaultnya sebesar 42. Oke. Oh, sklearn tidak ditemukan. Oke, berarti kita kurang ini di sini. Oh, kita tambahkan dulu ya sklearn. Sorry, sklearn. Kemudian kita install ulang requirements-nya. Pip install -r requirements.txt. Oke. Jadi ya begitu teman-teman ya. Oke. Apa ini? Oh, scikit-learn. The sklearn is deprecated atau sudah tidak bisa digunakan. Kita pakainya scikit-learn. Scikit-learn. Oke, coba lagi. Deprecated ya, sudah tidak digunakan. Pip install -r requirements.txt. Oke. Jadi begitu teman-teman ya. Dalam kita membuat coding itu tidak selalu mulus ya. Pasti ada errornya gitu ya. Pasti ada error, dan itulah justru yang sebagai tempat kita belajar ya. Contohnya ini. Misalkan di sini ada error ya. No module name sklearn ya. Berarti tidak ada dari semua modul yang sudah kita install itu tidak ada yang sklearn, maka ini belum diinstal. Tinggal ditambahkan aja di sini di file yang requirements-nya, ditambahkan si sklearn-nya dan kemudian diinstal ulang. Dan ini termasuknya ya error yang simple ya, yang sangat sederhana. Nanti jenis error itu banyak ya, ada error dari sisi shape-nya, kemudian dari sisi matriksnya, dari sisi misalkan ya banyak lah gitu ya. Jadi kalau ada error jangan panik, dibaca aja apa yang error dan kemudian coba diperbaiki, dan kalau nggak bisa ya silakan browsing gitu ya. Oke, udah selesai. Kita coba tarik ke bawah ya. Sekarang kita install ulang. Nah, di sini nggak ada sklearn ya tadi ya. Oh, nggak ada. Oke. Tadi ini. Kita run ulang. Jadi ini kita berusaha untuk meningkatkan jumlah data dari kelas yang sedikit jumlah datanya, kita samakan dengan kelas yang banyak jumlah datanya.
jumlah datanya. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba untuk kita cek ya, shape-nya berapa. Tadi upsample ya, upsample dot shape. Nah, kita shape-nya. Oke, sudah 900 ya, 900. Seperti yang awalnya tadi adalah si minority ya, adalah 100 ya. DF-nya minority sama dengan target 1 kan, 100. Oke, sekarang jadi 900. Sekarang kita coba untuk oke, kita cek dulu lah df minority dot head-nya ya. Kita cek data teratasnya, upsample dot head. Oke, bener ya. Oke, nah sekarang kita coba digabungkan ya, digabungkan dengan yang terbanyak ya, atau yang majority gitu maksudnya. Kita sandingkan gitu, upsample sama dengan PD concat df majority. Ini yang kelas yang terbanyak tadi ya, kita sandingkan dengan df yang minority tapi yang sudah di upsample ya, apakah sama gitu maksudnya. Karena di yang df majority kan jumlahnya 900 ya, kita sandingkan. Kemudian kita coba cek yang bagian features dari targetnya gitu, target. Oke, dot value dot counts. Oke, df upsample target. Apakah ada kesalahan di sini? Kita cek dulu. Df upsample target. Oke. pd.concat ya. Concatenation df majority sama dengan df minority upsample. Oke. Ini sudah benar nih df upsample. Kita ambil yang targetnya sama dengan value. Oh, di sini ya, value harusnya underscore counts ya. Ini kesalahan-kesalahan yang kecil tapi bisa buat mumet ya, karena cuma beda titik dan underscore ya. Oke, jadi udah sama ya, yang kelas 0 dan kelas 1 tadi kan kelas 1. Nah nih, kelas 1 itu 100, kelas 0 itu 900. Sekarang sudah kita upsampling, yang kelas 1 kita naikkan sama dengan 900, dan ini sudah berhasil ya, sudah sama. Oke, kemudian kita beralih ke metode yang kedua ya. Metode yang kedua adalah tadi apa? Down sampling. Sampling. Sampling ya, sampling. Oke, sebenarnya sama sih caranya. Kayak yang kelas atas, kita tinggal kupas-kupaskan saja ya sebenarnya. Mana tadi? Import library. Ini sama semua sih sebenarnya. Nah, kita tinggal kupaskan aja ya. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya fitur copy paste ya, dan kita harus sangat berterima kasih dengan sang penemu dari copy paste. Bayangkan kalau di dunia ini nggak ada kupas ya, sangat menyusahkan. Oke. Kupasan ini oke, kelas 0 kelas 1. Kemudian tadi kan kita jadikan satu ya, df concat. Mana tadi kayak concat ini wait df concat kelas 0. Oh, ini yang atas ya. Oke, ini. Oke, preset index ya. Oke, kemudian kita cek distribusinya ya, cek the class distribution ya, atau di sini jumlahnya kelasnya ya. Sebenarnya sama sih kayak tadi sih, df target dot
value underscores ya, jangan lupa counts, jangan mengulang kesalahan sama. Oke, sama sebenarnya, kelas 0 900, kelas 1 100. Oke, sekarang kita buat yang df minority sama yang ini, df minority dan majority. Yang minority kan 1 tadi ya, sama ya, majority-nya 0. Oke, sama, it's good, tinggal kopas saja. Nah, kemudian di sini kita, nah ini adalah prosesnya ya, down sampling proses ya. Jadi yang kelas 900 di sini akan kita turunkan supaya sama kayak kelas 1 dengan jumlah 100. Oke. Caranya kita buat variabel baru, majority down sampling, atau yang mayoritas kita turunkan. Sama resample dari yang majority ya toh. Kalau tadi kan yang di upsample kan tadi kita resample dari yang minority ya toh, kemudian kita ambil sampel dari yang majority itu kan. Nah, kalau yang downsampling kita resample dari yang majority gitu ya, dibalik aja sih, majority tadi replace sama dengan true ya, sama. Nah, tapi di sini bedanya kita ambil sampelnya dari yang df.minority, itu dibalik aja sih, minority. Oke. Dan random step-nya sama, random step 42 defaultnya ya. Let's see. Oke, kita cek df majority dot downsample dot shape biasa ya. Oke, sudah 100 ya teman-teman, sudah 100. Kemudian kita concatenation kayak tadi ya, downsample sama dengan pd.concat, concat digabung, yang digabung apa, df minority dengan df yang majority-nya, majority tapi yang sudah di down sample. Oke, kita coba lihat df.downsample dot target ya, dot value count, sama sih tadi, count pakai s. Oke, sama-sama 100 ya. Tadi yang awal mulanya yang kelas 0 jumlah 900, yang kelas 1 100, sekarang sudah kita downsampling, yang kelas 1 100, kelas 0 100, jadi sama ya. Oke, jadi itu teman-teman cara atau metode untuk menangani dataset atau imbalance dataset. Yang pertama kita gunakan upsampling, itu kita turunkan jumlah data dari kelas yang banyak supaya sama dengan jumlah data yang kelas sedikit. Kemudian ada downsampling, yang upsampling itu kita naikkan ya, kebalik. Yang upsampling itu kita naikkan jumlah data dari kelas yang sedikit, ini misalkan 1 ya, kita naikkan jadi 900 ya, jadi supaya sama-sama banyaknya, ini ya, sama-sama banyaknya. Kemudian kalau yang downsampling itu kita turunkan jumlah data dari kelas yang banyak, berarti kita turunkan yang kelas 0 dengan jumlah itu 900, kita turunkan supaya sama dengan 100 gitu ya, nih sama-sama 100. Oke, itu dua cara untuk kita menangani imbalance dataset. Berikutnya kita akan bahas terkait juga sebuah metode ya yang disebut dengan smooth, itu juga bisa digunakan untuk penanganan imbalance dataset dengan sebuah metode atau cara tertentu ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.